Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafiri utawi iki iku nerangake sholate wong kang lelungan. Yang ke-17 ini bab ini menerangkan tentang sholatnya bagi orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan. Sholatul musafiri sholate wong kang lelungan. Tawi iku nerake sholate wong kang lelungan. Ya juzu wenang lil musafiri kedue wong kang lelungan apa qasru sholati ngringkes sholat. Ar-rubaiyati kang bangsa patang rakaat ila rakaataini maring rong rakaat. Waya juzu lan wenang lahu kedue musafir apa al jam'u ngumpulake baina zuhri ing dalam antarane salat zuhur wal asyri lan salat ngasar, wa bainal maghribi lan ing dalam antarane salat maghrib wal isya'i lan salat ngisya, takdiman kelawan jamak takdim wa ta'khiron lan jamak ta'khir. Salat bagi orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan itu boleh, bagi musafir itu boleh meringkas salat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan juga boleh bagi musafir yaitu jamak, menjamak salat atau mengumpulkan salat, yaitu sholat zuhur dengan sholat ngasar dan sholat maghrib dengan sholat nisya dengan jamak takdim atau dengan jamak takhir. Kalau dikerjakan di sholat zuhur maka dinamakan jamak takdim, dan apabila dikerjakan di sholat ngasar atau ngisa itu dinamakan jamak takhir. Syurutu sihhatis qasri utawi pira-pira syarat saya qasar jamak salat qasar, meringkas salat. Syaratnya bagi jamak qasar bagi salat qasar yaitu yang pertama ayakuna yen to ana opo asafarul lelungan atau perjalanan iku marhalataini rong marhalah. Wahia utawi marhalataini iku masiru yaumin lakon sedina walailatin lan sewengi bisairil hayawani kelawan lakune pira-pira hayawan al muhammalati kang den momoti. Syaratnya yang pertama yaitu perjalanannya tadi diperkirakan 2 marhalah, yaitu 2 marhalah itu yaitu perjalanan selama sehari semalam dengan kendaraan. Nah, ini dengan kendaraan hewan pada zaman dahulu yaitu dengan unta, kuda. Kalau kuda lebih cepat, kalau unta itu lebih lambat. Tapi di sini tidak dijelaskan hewan apa, tapi ini yang penting hayawan kendaraan. Yang kedua syaratnya ayak sida yen to nejo sapa al musafiru wong kang lelungan
nejo makanan ing panggonan muayyanan kang den nyatakake. Maksudnya yang kedua ini yang melakukan perjalanan tadi, orang yang dalam perjalanannya tadi itu perjalanan yang ada tujuannya, tidak asal jalan gitu aja. Itu harus jelas tujuannya. Yang ketiga, ala yakuna yento ora ono opo safaruhu lungane wong atau musafir ora ono iku fi maksiatin ing dalem maksiat. Yang penting tujuannya tadi kan harus ada tujuannya, dan tujuannya itu harus tidak tujuan yang maksiat. Itu syaratnya. Yang keempat, ayan wiya yen to niat sapa wong niat al-qasra ing qasar fi kulli sholatin ing dalem saben-saben salat tuqsaru kang kena diringkes apa salat. Syaratnya mengqasar tadi yaitu pada salat yang bisa diringkas. Contohnya salat zuhur, ngasar, dan isya. Kalau salat maghrib dan subuh itu tidak bisa. Atau yang bisa diqasar yaitu salat yang 4 rakaat gitu aja. Yang kelima, syaratnya alla yaqtadiya yen to ora manut sapa wong kang lunga, ora manut bi mukimin kelawan wong kang mukim. Maksudnya makmum, tidak boleh sholatnya tadi makmum pada orang yang mukim. Jadi penduduk sekitar orang ketika melakukan sholat tadi. Bagi musafir ya makmumnya sesama orang musafir. Syurutu jam'i taqdimi utai pira-pira syaratnya jamak takdim. Syarat-syaratnya jamak takdim yaitu iku ayab tadi yen to ngawiti sapa wong bisa hibatil waqti kelawan salat kang duweni wektu. Syaratnya jamak takdim yaitu dimulai dari salat yang mempunyai waktu ya. Salat yang mempunyai waktu ya yang dikerjakan itu tadi ketika dia mengerjakan sholat tadi. Contohnya yang dahulu, yang lebih awal. Contohnya kalau sholat zuhur dan ngasar berarti dikerjakan di sholat zuhur. Yang kedua, ayanwiya yen to niat sapa wong utawa musafir niat al jam'a ing jamak fil ula ing dalam waktu kang dhisik. Ya. Niat jamaknya tadi di sholat yang pertama. Berarti kalau bisohibatil waktu ini sholat yang mempunyai waktu yang boleh dijamak, yaitu sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu syaratnya. Yang kedua, dikerjakan di awal. Contohnya ya di maghrib. Kalau dengan isya itu dikerjakan di sholat maghrib. Yang ketiga, aywaliya yen to nulekake sapa wong bainahuma ing dalem antarane ula lan saniyah. Itu syaratnya. Yang kedua, mengumpulkan sholat tadi. Setelah selesai sholat yang pertama harus langsung kemudian mengerjakan sholat yang kedua, atau setelah selesai sholat zuhur langsung mengerjakan sholat ngasar. Itu namanya, itu syaratnya jamak takdim. Ala yaqtadi'a ala yang qati'a. Yang keempat, ala yang qati'a yen to ora pegot apa safaruhu lungane wong qabla syuru'i ing dalam sedurung itu mandang fi tsaniyati ing dalam salat kang kapindho. Syaratnya yang keempat itu setelah sholat yang pertama itu perjalanannya tidak pegot,
tidak pegot itu maksudnya tidak putus atau masih dalam perjalanan gitu aja. Sebelum selesai mengerjakan sholat yang kedua. Jadi sebelum mengerjakan sholat yang kedua, perjalanannya itu belum selesai, masih dalam perjalanan maksudnya. Syurutu jam'i ta'khiri utawi kiku pira-pira syaratnya jamak ta'khir. Syarat-syaratnya jamak ta'khir yaitu yang pertama niyatu ta'khiri, niat ngakhirake fi waqtil ula ing dalam waktu kang awal. Jadi ketika masih dalam perjalanan dia berada pada waktu sholat yang pertama, contohnya sholat zuhur dan maghrib, itu dia harus niat sholatnya nanti akan dijamak takhir. Sholat zuhur dan ngasarnya nanti akan dijamak takhir. Nomor 2 dawamu safari, langgenge lelungan ila tamami sholataini tumeka maring sempurnane sholat loro. Yaitu diperkirakan yang kedua syaratnya sholat perjalanannya tadi masih belum selesai, maksudnya masih dalam kondisi dalam perjalanan sampai sempurnanya sholat kedua sholat tadi, sholat zuhur dan asar. Itu diperkirakan ketika dikerjakan di sholat yang kedua itu perjalanannya masih, maksudnya belum sampai di rumah. As'ilatun sholatul jum'ati utawi kiku nerangake sholat jum'ah. Yang ke-18 ini bab ini menerangkan tentang sholat Jumat. Sholatul jum'ati utawi sholat jum'ah iku fardu ain. Fardu ain, sholat jum'ah itu hukumnya fardu ain ngala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam, mukallafin kang mukallaf, zakarin kang lanang, sahihin kang waras, mustautinin tur kang omah-omah. Fardhu ain bagi setiap orang muslim yang sudah mukallaf, laki-laki, diperuntukkan bagi orang laki-laki bukan perempuan, yang sehat terus asli penduduk, maksudnya tidak dalam kondisi di rumah, jadi bukan dalam perjalanan maksudnya. Syurutu sihatil jumati utai piro-piro syarat saya sholat jum'ah. Syarat saatnya sholat jum'ah itu yang pertama antakuna yento ono opo jum'ah. Ini tandanya di ini. Oh gini. Antakuna yento ono opo sholat jum'ah ini. Ono iku fi baladin tetep ing dalem negara au qaryatin utawa desa. Syaratnya yang pertama sholat Jumat tadi didirikan di suatu desa atau kota, di suatu kota atau desa. Yang kedua antakuna yento ono apa sholat Jumat ono iku jamaatan berjamaah bi arba'ina kelawan wong 40. Syaratnya yang kedua sholat Jumat tadi dikerjakan dengan berjamaah, secara berjamaah dengan 40 orang laki-laki. Kenapa kok dikerjakan ini? Dikerjakan di suatu kota atau desa karena kota atau desa itu memungkinkan untuk mengumpulkan orang 40. Jadi maksudnya tidak boleh dikerjakan di padang pasir atau di hutan atau lain sebagainya yang diperkirakan di situ tidak ada orangnya atau tidak ada penduduknya. Yang ketiga antakuna yento ono apa sholat jum'ah ono kulluha sekabe sholat jum'ah ono iku fi waqti zuhri
tetap ing dalam waktu zuhur. Syaratnya yang ketiga, sholat Jumat tadi semua keseluruhannya dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Jadi mulai azan terus khutbah dulu. Syaratnya kan khutbah, rukunnya kan khutbah kedua khutbah, kemudian sholat, itu keseluruhannya dikerjakan di waktu zuhur. Yang keempat, antaqaddamaha yen to dingini ing sholat Jum'ah apa khutbatani khutbah loro. Syaratnya yang keempat yaitu sebelum sholat Jum'ah itu diadakan atau adanya khutbah dua khutbah. Yang kelima, ala tasbiqaha yen to ora andingini ing Jum'ah au tuqarinaha utawa ambarengi ing Jum'ah apa Jum'atun Jum'ah ukhra kang weneh fi baladiha ing dalam negarane Jum'ah. Syaratnya yang kelima yaitu tidak didahului sholat Jumat tadi atau mendirikan sholat Jumat tadi sebelumnya belum ada yang mendirikan sholat Jum'ah, atau ketika mendirikan sholat Jumat itu tidak ada yang sama-sama mendirikan sholat Jum'ah. Syaratnya bersamaan, bareng-bareng pada suatu kota atau desa tadi. Kalau sebelumnya sudah ada ya tidak usah mendirikan lagi, atau bersamaan ya salah satu aja. Kalau ada yang sama-sama mau mendirikan sholat Jum'ah ya yang salah satu harus ngalah, karena tujuannya ya tadi agar tercapainya jamaah 40. Kecuali kalau banyak penduduknya banyak. Arkanul khutbataini utai pira-pira rukune khutbah loro. Rukunnya khutbah kedua khutbah tadi, yang pertama ayakuna yen to ana apa al khatibu wong kang khutbah ana iku tahirun wong kang suci, minal hadatsaini saking hadas loro. Syaratnya yang pertama, khatib tadi harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, ayakuna yen to ana apa saubuhu pakaiane khatib wa badanuhu lan badane khatib wa makanuhu lan panggonane khatib ana iku tahiron suci minan najasati saking pira-pira najis. Yang kedua, syaratnya khatib itu pakaian, badan dan tempatnya juga suci dari najis. Yang ketiga, ayakuna yen to ana sapa khatib ana iku masturul aurati den tutupi ngaurate. Yang ketiga, khatib tadi juga ngauratnya tertutup. Yang keempat, ayakhtuba yen to khutbah sapa khatib waqifan halih ngadeg ing qadara lamun kuwasa sapa khatib. Syaratnya yang keempat, khatib harus berdiri, dengan berdiri, tidak boleh duduk apabila dia mampu berdiri. Kalau tidak mampu ya menunjuk orang yang mampu berdiri, jangan yang tidak mampu berdiri ditunjuk. Kalau tidak ada ya apabila apa boleh buat, yang bisa hanya satu dan tidak mampu berdiri ya dengan duduk seperti sholat. Yang kelima ayat jadi saya ento lungguh sapa khatib bainal khutbataini ing dalem antarane khutbah loro bi qadri tumakninati kelawan kira-kira tumakninah minimal. Syaratnya yang kelima, khatib tadi duduk di antara dua khutbah, diperkirakan duduknya tadi dengan tumakninah. Jangan duduk langsung belum tumakninah langsung mengerjakan khutbah kedua, jangan, harus tumakninah minimal seperti sholat. Tumakninahnya seperti sholat. Yang keenam, ayat jara yen to banterake sapa khatib bil khutbati kelawan khutbahe lias maha drapun yen to ngrungu ing khatib sapa alf arbauna wong 40.
Yang keenam syaratnya khotib tadi mengeraskan suaranya. Mengeraskan suaranya ketika khutbah tadi. Diperkirakan suaranya tadi bisa didengar dengan orang 40 jamaah 40 yang mengikuti sholat Jumat tadi. Lah ini yang biasanya sering disalahpahami. Itu yang disyaratkan itu suaranya khotib itu diperkirakan bisa didengar oleh orang 40, bukan orang 40 tadi bisa mendengar suaranya khotib, itu kebalik. Nah, kalau disyaratkan orang 40 itu mendengar suaranya khotib, ya salah, nanti akan timbul masalah. Masalahnya apa? Ketika sholat ketika khutbah itu kebanyakan juga banyak yang tidur. Banyak yang tidur dengan duduk. Otomatis kan kalau tidur tidak mendengar suaranya khotib. Itu kalau dijadikan syarat ya jadi masalah nanti. Jadi yang benar yaitu suaranya khotib itu diperkirakan dapat didengar orang 40. Bukan orang 40 itu mendengar suaranya khotib, bukan, itu kebalik. Yang kedelapan, yang ketujuh, ayyualiya yen to nulake sapa khotib bainal khutbataini ing dalem antarane khutbah loro, wa bainahuma lan ing dalem antarane khutbah loro, wa baina sholati lan antarane sholat Jumat. Yang ketujuh syaratnya khotib tadi terus menerus atau nuli-nuli itu terus menerus di antara khutbah loro atau kedua khutbah dan sholat. Jadi antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua itu harus berturut-turut dikerjakan, berturut-turut, jangan sampai jeda terlalu lama. Dan setelah itu harus segera dan terus langsung melakukan atau mengerjakan sholat Jumat. A'dzaru tarkil Jum'ati utawi iku nerake pira-pira ngudhure ninggal Jumat. Saya kira cukup, waktunya sudah 20 menit. Dilanjut di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.